Seperti pujian ini, ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sendiri yang sudah lebih dahulu menaruh dalam hati kami kerinduan untuk mengutamakan Tuhan, kerinduan untuk mengutamakan kebenaran Allah dan kerajaannya. Dan Tuhan berjanji bahwa apabila kami melakukan demikian, maka segala sesuatunya akan Tuhan tambahkan. Kami berdoa, biarlah kami semua yang sudah komitmen datang di tempat ini, beribadah, mengutamakan Tuhan, menjadikan Kristus prioritas kami pada hari ini. Biarlah kami menikmati janji-janji daripada firman-Mu, janji-janji daripada Engkau sendiri, ya Tuhan. Bahwa hidup kami dikuatkan dan makin berakar di dalam firman Tuhan, makin kami dibuat berani dan tidak takut kepada dunia ataupun sekelilingnya, tapi makin kami dibuat berani untuk menyatakan terang Kristus, menyatakan bahwa kami adalah orang-orang percaya, murid-murid Kristus, dan kekuatan sejati itu datangnya daripada Tuhan, bukan dari diri kami sendiri. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, karena kalau kami bisa berkumpul di tempat ini, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau ada di antara kami yang dikuatkan, jadi tidak khawatir, tidak ragu, sekalipun ada virus corona yang menyebar dan makin mengkhawatirkan buat banyak orang, kami bersyukur kamilah umat pilihan-Mu. Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami, dan Engkau memperlengkapi kami, memberikan keberanian, iman, dan percaya untuk melangkahkan kaki di tempat ini dan menikmati berkat yang berlimpah yang cuma Tuhan saja yang bisa berikan dan dunia tidak bisa berikan. Buat rekan-rekan yang masih lemah imannya, yang belum dikuatkan, kami berdoa supaya Engkau yang bekerja di dalam diri mereka. Kami juga bersama-sama berdoa, biarlah kami, anak-anak-Mu yang sudah mengalami janji-janji-Mu dan penguatan daripada-Mu, Engkau boleh pakai kami untuk boleh menjadi light to the world, menguatkan mereka yang lemah, memampukan mereka untuk boleh percaya kepada Tuhan, bukan kepada kami, bukan juga kepada pemberitaan kami, tapi kepada Kristus Yesus yang juga menjadi sumber kekuatan kami. Biarlah kami semua menikmati berkat ini. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami disiapkan, diutus untuk boleh menjadi berkat, supaya dunia boleh melihat kemuliaan dan terang Tuhan melalui hidup dan melalui perkataan kami. Dan terakhir buat hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapi, sucikan, dan kuduskan. Biarlah melalui mulut hamba-Mu dan persiapan hamba-Mu ini, Engkau saja yang diagungkan, ditinggikan, dan dimuliakan di dalam ibadah kami pada hari ini. Segala puji, syukur, hormat, sembah hanya kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, kepada Allah Bapa di surga yang bertahta dan disembah. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, rekan-rekan jemaat yang terkasih, kita bisa berkumpul lagi di entah minggu keberapa dari minggu corona. Bukan minggu corona ya, minggu misi. Ini minggu misi yang kedua. Saya bersyukur, kemarin saya ketemu sama seorang pendeta di Richmond dan nanya, kira-kira corona ini berpengaruh nggak di gereja? Dia bilang, ya berpengaruh dikit sih gitu ya, berpengaruh sedikit. Ya nggak tahu sih sedikitnya versinya dia itu berapa, tapi saya bilang, udah mulai mikir-mikir nggak gereja kira-kira persiapannya apa? Ya kita nanti baru mau mikir-mikir lah. Kemarin kita gereja udah mikir-mikir, nanti kalau misalnya virus corona makin menyerbak gimana gitu ya. Salah satunya yang kemarin, oke, kita harus announce nanti pengumuman, tapi tentunya pas mau mau kasih pengumuman, rekan-rekan udah dapat dulu berita-berita ini begitu banyak. Bagaimana nanti salah satunya kiat-kiat menghadapi corona gitu ya. Salaman tadinya. Tadi saya pikir kayaknya mungkin Abis ini salam-salaman nggak perlu diumumin karena orang-orang udah pada ngerti cara salamannya gitu ya. Jadi ada yang salamuhan tadi. Ciafang sini salamuhan. Gimana Ci? Samuhan? Udah tahu salamuhan? Udah pada tahu salamuhan? Gini. Ini salamuhan nih. Gitu. Terus habis itu salam apa lagi? Salam GI. Salam GI. Nah, salam US. Salam US. Nah, gitu ya. Jadi ada udah pernah lihat video-videonya? Udah pernah lihat? Mungkin yang lagi seru itu salamuhan itu ya, pakai kaki. Ya, salam GI itu yang paling baru, itu yang paling top punya ya. Salam US. Salam US yang tos tadi itu si Mike Pence. Nggak tahu ada udah pernah lihat videonya apa kagak. Gitu ya. Ya semuanya kayaknya udah pada ngerti. Tapi balik lagi ke cerita yang di awal dengan si Pak Pendeta, saya bilang nanti kalau misalnya nanti kayak di Singapura atau kayak di Korea gimana dong ya? Apakah gereja Bapak nanti bakal
kayak di Singapura, kayak di Korea, pakai live streaming gitu. Dia bilang, waduh, belum kepikiran sampai segitu sih, tapi ya nanti lihatlah apa percakapan dengan staff. Kalau kemarin saya ketemu dengan staff, membahas juga, kira-kira nanti ke depan kalau misalnya kita orang jadi ndak ke gereja, apa kita mau live nanti? Ya, kata majelis yang satu punya kemampuan dan keahlian dalam hal begini-beginian, boleh aja sih. Tapi kemudian dalam percakapan kita ada yang bilang, tapi kalau udah nge-live, nanti udah nggak bergereja dong. Kayak nonton itu pendeta-pendeta yang di TV, jamah televisi saudara atau jamah colokan televisi saudara dan rasakan sengatannya gitu kan. Rasakan sengatannya kalau dicolok gitu. Jadi apa bedanya gitu. Ya saya masih bersyukur sih, kita masih dalam hal ini masih konservatif lah gitu ya. Kita masih tetap melihat bahwa ada perbedaan lah ya antara kita mau beribadah berkumpul dengan mau live begitu. Satu hal juga pertanyaan kemana begitu. Oke, kalau nanti kita mau live, pemimpin pujiannya gimana? Kan pakai video doang, nggak ada jemaat. Mari jemaat bangkit berdiri, kagak ada jemaatnya, gimana gitu. Jemaatnya kan cuma pakai ini video gitu, maya dong. Gimana? Apa kita? Ya intinya kita belum tuntas dalam hal kemarin. Tapi satu hal, ya saya mau mengingatkan, kalau misalnya dalam hal-hal Wuhan ini aja kita mempersiapkan diri sedemikian rupa, ini jadi peringatan juga, terutama lagi tentang menjelang kedatangan Kristus kedua kali. Mari kita lebih mempersiapkan diri sedemikian rupa. Nah, kita akan masuk ke dalam minggu ini, minggu kedua, tapi memang misi Paulus yang ketiga yang kita akan bahas ya. Ya, ini juga saya harap menjadi persiapan kita sebagai orang percaya untuk mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Kristus sebagai gereja dan juga sebagai jemaat yang percaya. Nah, ini kelanjutan kita yang ketiga, seperti biasa misi yang ketiga. Jadi dulu gereja kita sudah punya pelayanan misi, dan sebenarnya dalam anugerah Tuhan pelayanan misi itu sudah bertumbuh berkembang menjadi gereja. Ada yang tahu? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak? Ciafang bisa tebak pelayanan misinya apa? Dulu. Zaman Cici. Seattle. Dari persekutuan rumah. Jadi itu dulunya bukan di gereja kan? Persekutuan rumah. Rumahnya Om Iwan sama rumahnya Om Selamat. Betul Ci ya? Tahu nggak Ci? Nggak. Oke. Oh, Ci Jenli yang tahu. Oke. Ya. Sebenarnya saya mau tanya-tanya sama Ci Afang ini, sebenarnya karena dia dulu ikutan misi, dan ada Om Ari, Tante Eva juga ikutan misi nggak dulu? Ikutan? Oke. Kalau begitu inilah narasumber kita pagi hari ini. Saya nggak suruh mereka persiapan supaya jawabannya impromptu. Nanti kalau di persiapan nanti dibuat bagus-bagus, ya. Padahal kita nggak mau dengar selalu yang bagus-bagus. Kita kadang-kadang pengen dengar yang jelek gimana, gitu ya. Nah, terutama hari ini kita nggak mau dengar sukses story. Kita mau mendengar kebalikannya dari sukses story, bad stories. So Ci, this is the time. Keluarkan Ci. Ceritakan pengalaman-pengalaman buruk waktu misi di Seattle kemarin. Di 2 minggu ini interview kita udah dengar ceritanya yang bagus-bagus, rohani-rohani. Sekarang saatnya kita dengar yang rohana-rohana. Waktu-waktu lalu dengar makaroni, makanan rohani. Sekarang makarona, ya. Om dulu boleh atau Ci Afang dulu boleh? Ada nggak ingat pengalaman-pengalaman buruk waktu misi Tempo di Seattle? Jangan panjang-panjang Om sama Tante, sama Ci Afang, pendek-pendek aja. Om kagak ingat, dimaklumi Om, saya maklum. Ci Afang nggak boleh lupa ya Ci. Nggak ingat ada pengalaman buruk. Semuanya pengalaman bagus. Ya Ci. Puji Tuhan kalau gitu. Ya, jadi 2 hal yang bisa ditangkap, either satu kagak ada pengalaman buruk, atau yang kedua pengalaman buruknya sudah dilupakan, digantikan dengan sukacita. Bukan handphone saya, gitu. Jadi
Kalau mau ditanya pengalaman buruk, nggak ada yang diingat-ingat, Om, Tante? Nggak? Oke, kalau begitu nggak apa-apa. Kalau tidak ada pengalaman buruk, pertanyaannya begini. Ada nggak kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, baik fisik atau juga baik spiritual yang dialami waktu pelayanan misi tempo dulu? Ya, Ci Afang waktu itu lagi student, kayak kita, imut-imut. Kalau sekarang, Ci, amit-amit ya, enggak. Dulu imut-imut, sekarang nggak usah diterusin. Ya, nah, masih student banyak pergumulan, sama lah kayak student sekarang. Ada PR, ada ujian, ada tugas-tugas, dan segala macam pelayanan di gereja juga, tapi masih menyempatkan. Om juga begitu ya, waktu tempo udah punya anak ya, tante maksudnya, bukan om ya, maksudnya udah punya anak. Ya, ada pergumulan juga, pekerjaan, tapi kok menyempatkan misi. Ada nggak kesulitan-kesulitan pada waktu itu, Om? Kesulitan, kesusahan gitu? Hah? Ada nggak? Hah? Ah, Om ini malu-malu nih. Tante deh, Tante. Ada nggak, Tan? Nggak juga. Miknya. Nggak ada. Aduh, ini dia. Ini Tan. Nggak apa-apa, Tan, pendek juga boleh, nggak apa-apa. Jadi gimana, Tan? Pak Pendeta waktu ya, saya kedengarannya Pak Pendeta. Pak Pendeta yang bikin masalah gitu ya? Oh, Pendetanya kan waktu itu Pak Gideon. Ya. Jadi kalau Pak Gideon lagi sempet gitu, nah Pak Ari kan dia bebas, nggak ngantor gitu loh ya. Jadi kita janjian, rame-rame pergi sama majelis tuh, antara lain ya Pak Sani, Pak Leon kadang, atau Pak Thomas, gantian. Ya pernah satu kali tuh malam-malam pulang udah gelap, model gini nih, musim winter ya. Iya, snow Tan. Ya udah gelap sekali. Terus waktu itu Ari yang selalu yang bawa van, kita waktu itu punya van. Van-nya buat berapa orang, Tan? Ini muat 7 orang. 7 orang. Jadi selalu penuh itu van-nya. Terus malam-malam, wah nggak tahu jalan, gelap sama sekali. Belum ada GPS, Tan ya? Belum ada, nyasar. Terus belok, ngetanya masuk sampai kuburan terus jauh gitu. Nggak ada tukang bensin. Ya udah, pagi-pagi di tengah jalan mogok ya. Bensinnya udah merah gitu, udah. Pagi-pagi akhirnya dibawa ke bengkel karena kan sama 7 orang, Tan ya, 7 orang juga ke bengkel. Enggak, udah pulang ke rumah. Pagi-pagi kita ke bengkel. Katanya yang bengkel, wah ini masuk angin itunya. Bukan cuma orang masuk angin ya, mobil juga. Ya itulah suka dukanya. Iya. Nah, jadi waktu itu tergantung pendetanya, kalau Pak Gideon bisa, kita ke sana gitu. Okay. Dia mulai di rumah Pak Slamet. Ya biasalah sambil makan-makan gitu. Iya. Makan-makannya siapa yang siapin, Tan? Mereka atau Tante juga? Enggak, mereka siapin. Mereka siapin. Ya, ada yang bawa gitu biasa. Banyak juga yang datang-datang itu. Lumayan, lama-lama kadang-kadang panggil siapa gitu. Iya. Gitu aja. Thank you, Tante. Senang juga sih sambil jalan-jalan. Jadi walaupun ada kesulitannya, senang juga, Tante ya. Tapi ada juga dukanya. Om, yakin Om nggak mau nambahin? Ya. Om itu pemalu gitu ya. Makanya Om jadi driver ya, Om ya. Ci Afang udah inget, Ci? Saya sebenarnya kasih Cici diem dikit supaya nginget-nginget gitu. Enggak, Ci? Hah? Enggak ada suka dukanya waktu itu? Cici juga? Oh, bukan. Oke, kalau begitu. Cukup lah ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Tanya secara pribadi abis ini. Ya, jadi satu hal yang kita dapat di dalam pelayanan, istilahnya Tante, ada suka dukanya gitu ya. Ada sukanya, tapi juga ada dukanya gitu. Ya, sama seperti saya kemarin naik ke gunung dengan teman-teman ya. Satu sisi excited, senang sekali mau main snowboard, tapi satu sisi juga takut. Waktu saya lagi dating sama si James, naik ke atas ke puncak yang lumayan tinggi,
gitu ya. Itu saya cuma James sama James berdua. Saya gemeteran. Saya ada James, gue takut. Soalnya goyangnya saya itu bukan cuma goyang ini, lutut saya sampai ini. Saya bilang, aduh, boleh nggak ini saya nggak usah turun, saya putar lagi gitu. Terus betul, pas lagi turun begini, lagi naik begini, apa liftnya itu turun begini, ada satu orang gitu. Saya nanya, boleh nggak saya ikutan turun? Terus orang itu bilang apa? Oh kagak, ini cuma buat staff, gua staff. Ya tapi saya syukurin lah, intinya senang juga pas akhirnya memberanikan diri. Mungkin kalau nggak naik bareng Jess, mungkin saya nggak bakal naik. Soalnya sebelumnya si Ezra atau sama yang lain udah ngajak, ayo. Saya beralasan enggak, saya mau mastering this first gitu. Saya mau mastering yang very low slope lah gitu, yang buat para babies gitu ya. Saya mau handle this dulu. Nanti kalau udah jago, barulah gitu ya. Nggak taunya saya akhirnya memberanikan diri mencoba buat hal yang itu. Tapi saya pengen bilang bahwa pengalaman itu satu sisi ada semangatnya, ada istilahnya excite-nya gitu. Tapi sejujurnya saya takut minta ampun. Jadi saya dalam perjalanan ke atas itu saya berdoa. Saya berdoa sambil curhat lah sama James, gue takut. Terus habis itu dia ajak satu percakapan yang lain gitu, oh kok gimana pelayanan besok dan apa segala macam. Akhirnya saya coba jawab, tapi kemudian saya bilang, James, thank you buat pengalihannya, tapi tetap aja gue masih takut. Gitu. Dia mungkin coba mau mengalihkan ya supaya nggak takut, tapi tetap aja takut gitu ya. Nah, balik lagi di dalam pelayanan misi Paulus. Ini hal yang akan kita lihat satu sisi dari pelayanan Paulus, bahwa waktu dia mengerjakan pelayanan memang mungkin di awal ada semangatnya, ada antusiasnya, ada kesenangan yang besar gitu. Tapi ada satu hal juga yang saya pikir dia siapin, yaitu akan sesuatu hal yang dia takutkan, yang dia belum tahu bakal datang apa kagak gitu ya. Nah, kita lihat di dalam slide berikut. Jadi dia udah sekitar 300-an, dari sini ke sini 16 mil, dari sini ke sini 90 mil, dari sini ke sini 120 mil, dari sini ke sini 150 mil, sini ke sini. Kita akan bahas ini di sini sekarang. Ya, ayat 41 sampai 49. Jadi udah berapa mil itu kira-kira dari sini? 16, 90, 140, 190, 100. Banyak ratus ya. Banyak ratus. Di sini ada satu hal lagi yang dia takutin terjadi. Tadi kita udah bahas kemarin. Apa yang terjadi di sini? Markus nggak komitmen, tinggalin dia. Saya pikir ini tidak disiapin. Tim jangan pernah berharap nanti tiba-tiba satu orang tinggalin kita ya, gitu ya. Sung tinggalin kita atau Pak Kris atau Pak Herman tinggal kita, enggak. Ya tapi tentu selalu sesuatu yang menakutkan terjadi kalau di luar perencanaan. Gitu ya. Markus meninggalkan Paulus dan juga Barnabas. Tapi the show must go on. Mereka lanjut perjalanan ke sini. Paulus dan Barnabas meneruskan 100 mil dari Pamfilia. Nah, ini akan kita baca dalam bagian ini. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 41 sampai kita baca dari ayat 42. Kita akan baca dari ayat 42 sampai ayat yang ke-49. Saya baca ayat 42, saya minta jemaat-jemaat membaca ayat 43 berganti-gantian seterusnya. Ketika Paulus dan Barnabas, jadi di sini udah nggak ada nama Markus lagi. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Berantakan bacanya. Koma, saya baca ulang ya. Saya hitung baru bacanya rame-rame. 1, 2, 3, ya. Pada hari Sabat berikutnya, jadi udah berapa Sabat ini ya? Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu
berkumpul untuk mendengar firman Allah. Ayat 46. Tetapi dengan dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Slide berikut. Jadi kita selama 3 minggu, ini masuk minggu ketiga, 2 minggu sebelumnya kita sudah berturut-turut membahas 4 poin pertama. Langkah awal misi itu datangnya dari Tuhan, dari Allah. Di dalam pelayanan ada tantangan dan ada bahaya. Dan ada strategi yang mereka lakukan dan mereka siapin untuk memulai misi. Ini kita bahas kemarin, kado kita. Masih ingat kado kita? Kasih Allah, dosa. Terus Kristus. Ini yang maksa. Tahu masih ingat? Untuk selamat, T-nya ya. Percaya, itu TA gitu ya. Yang penting ingatlah kado kita gitu. Baru kita masuk di dalam outline yang kelima kali ini, yaitu follow up. Saya coba cari terjemahan follow up dalam bahasa Indonesia, kagak nemu. Follow up kemudian diterjemahin dalam bahasa Indonesia pelaksanaan. Cocok nggak? Kagak cocok ya. Follow up itu lebih maksudnya begini. Setelah kita melakukan sesuatu, ya toh, kita punya another set of plan. Apa yang akan dilakukan setelah itu selesai, gitu, ya. Nah, waktu saya pertama kali datang di GKI sekitar saya lupa 9 tahun lalu, gitu ya. Udah tambah di sini 1 tahun, berarti harusnya udah 10 tahun ya. Di awal-awal terus saya diajak untuk ikut retret ya. Waktu itu Junior Tong yang khotbah, Pak David Junior. Ya Junior Tong bukan Pak David. Iya benar. Junior Stephen Tong Junior, namanya David, kebalik-balik. Ya, dia khotbah, dia ngajar apa segala macam, dan sepulang retret semangat ya, api menyala-nyala. Dan saya tanya sama majelis, sama pemimpin, sama pendeta waktu itu. Oke, kita udah pulang retret, apinya sudah dikobarkan, semua orang udah ready to do something. What now? What now? Gitu, saya tanya, what now? Terus mereka bilang, what now apa? Bingung. Ya udah, akhirnya saya pikir, mungkin nggak selevel ngomong sama ini. Mendingan saya ngobrol sama majelis, sama Pak Pendeta lah gitu. Terus ketemu segala macam, tanya, oke, ini para jemaat waktu itu belum ada split. Jadi saya selama di US sendiri ada 2 kali split ya. Jadi waktu itu masih ratusan jemaatnya, mungkin 200-an lebih dikit. Nah, apa sekarang yang akan dilakukan? Apa follow up-nya? Itu yang saya tanyain sama pendeta sama majelis. Mereka bilang, aduh, ini dia nih. Kita udah bertahun-tahun buat retret. Kita udah bertahun-tahun buat program ini. Dari dulu nggak pernah ada follow up. Gitu. Jadi kagak ada follow up. Jadi abis retret ngapain? Ya abis retret, ya gereja seperti biasa. Gitu. Jadi istilahnya retret itu setelah selesai, udah benar-benar selesai. Sayang sekali, ya. Sayang sekali
Karena kita tidak berpikir, atau waktu itu gereja kita tidak berpikir jauh ke depan. Kita udah cukup puas dengan yes, berhasil, udah buat retret. Pertanyaannya buat gereja kita. Kalau kita udah buat retret, kalau kita udah buat program ini, kita udah buat pelayanan ini, penginjilan, udah buat misi, what next? What next? Buat yang buat retret kemarin, udah duk gitu. Apa kira-kira follow up-nya? Saya nggak tanya sama ketua retret, yang ikut retret. Nanti kalau ditanya sama ketuanya aja, ketua aduh. Yang ikut retret, apa follow up-nya? Hah? Ada? Diam tanda diam tanda ngantuk ya, bukan diam tanda tak tahu ya. Gimana ya? Ada nggak volunteer? Volunteer sesudah retreat, apa follow up-nya? Nggak ada? Nggak ada? Sama kayak GKI kita. GI sama kayak GKI gitu. Ya kan GKI itu perintisannya GII. Oke, beginilah. Saya tidak akan menyajikan bentuk follow up apa buat kita. Mari kita lihat bentuk follow up apa yang Alkitab sajikan. Setelah mereka melakukan pemberitaan Injil dari satu kota ke kota. Seperti yang kita sudah lihat di dalam bagian ini, ya, Paulus dikatakan setelah dia melakukan pemberitaan Injil, jadi ingat dia sedang ada di kota apa tadi? Antioquia, ya. Coba mundur slide-nya. Oh, banyak ya, kamu diundur ya. Benar? Kalau diundurin, mundur bukan maju, mundur. Mau lihat peta yang tadi. Udah disampai di Antioquia. Antioquia Pisidia. Apa bedanya ini dengan Antioquia yang kita bahas di dalam 2 pasal sebelumnya? Di pasal 11. Antioquia yang pertama itu adalah pusat Kristen pada masa itu. Ya, itu Antioquia Syria, ini Antioquia Pisidia. Gitu. Antioquia yang satu ini nih. Beda. Ini Antioquia, tempat gereja pada masa itu besar, tempat gereja kemudian juga istilahnya mengirimkan misi-misi. Gitu. Misi menarik, misi itu mulainya di sini, bukan di gereja Yerusalem. Disinilah dia. Pemuritan pertama munculnya juga di sini. Baru kemudian ada orang-orang diutus ke sana kemari. Baru ada misi satu, misi kedua. Ini Antioquia yang Pisidia ini adalah tempat misi yang pertama. Gitu ya. Kalau misalnya bisa dibilang nanti setelah abad yang kedua, ini adalah salah satu dari 5 kota yang sangat penting di dalam peradaban dan juga 5 kota yang sangat penting buat kemajuan Kristen pada masa itu. Ya, salah satu kota yang penting buat orang Kristen Alexandria, terus habis itu kota Konstantin gitu ya. Nah, ini kota-kota di mana mereka melakukan semacam konsili-konsili, melakukan meeting-meeting dan menghasilkan hal-hal yang sangat penting buat kemajuan gereja pada masa itu, ya. Jadi kota-kota yang kalau misalnya bahasa misi sending city. Kalau di Indonesia sending city kita ya Jakarta. Ya, sending city-nya di Jakarta. Ya, kalau kemarin kita ada misionaris yang datang di sini, ya, dia mau pergi ke Indonesia, yang Chuck, ya, yang dibawa sama Pak Krisnadi. Ternyata kalau di Kanada salah satu sending city-nya di sini. Jadi orang itu nanti akan pergi ke Indonesia. Sebelum pergi ke Indonesia dia perlengkapan dulu, persiapan. Menarik orangnya dari US, tapi untuk belajar bahasa Indonesianya dia belajar di sini, di Vancouver. Sebelum nanti akan dikirim. Dan mungkin juga buat beberapa organisasi sebelum datang ke Indonesia, mereka akan stop dulu sebenarnya di Singapura beberapa bulan. Tapi mungkin saya asumsi stop. Dari Singapura dibatalin. Karena corona. Jadi langsung aja ke Indonesia, dibatasin. Kenapa harus mampir di Singapura? Mereka beradaptasi climate-nya. Satu. Terus yang kedua, budayanya. Jadi di Singapura itu istilahnya kebarat-baratannya masih ada.
tapi ke kampung-kampungannya juga ada, udah dekat lah gitu ya. Ya itu tropical country juga gitu, secara alam udah dekat lah dengan Indonesia gitu. Tapi nyaman-nyamannya serasa-serasa Western masih ada. Jadi tempat yang baik untuk orang mau adjust, terutama yang dari dunia Barat. Ya kira-kira begitu yang saya tahu sedikit waktu dulu di pelayanan misi ya. Nah ini ya kita lihat Paulus kemudian akhirnya setelah pelayanan dari Siprus ditolak karena ada si Bar Yesus, pergi ke Pamfilia cuma mampir sebentar dan dia pergi ke Antioquia Pisidia karena itu juga adalah satu kota yang penting besar pada masa itu. Nah lanjut di dalam ayat 42, slide-nya lanjut sampai ke follow up lagi tadi. Di sini dikatakan bahwa setelah dia memberitakan Injil, Paulus dan Barnabas keluar. Mereka diminta untuk apa? Berbicara lagi tentang Injil yang sudah dia sampaikan, ya. Pada hari Sabat berikutnya akhirnya dia tinggal untuk mengajar lagi. Mengajar lagi, antusias lagi untuk dia mengajar. Ada satu orang hamba Tuhan yang namanya David Platt begitu. Dia pergi pelayanan misi di Cina waktu itu. Dan menarik sekali katanya, waktu dia mengabarkan Injil di Cina, orang-orang mendengarkan Injil semuanya terharu dan semuanya mau bertobat meninggalkan dosa mereka. Dan mereka bilang, boleh nggak tinggal lebih lama lagi? Kita masih pengen dengar Injil itu. Akhirnya si David Platt bilang, oke, saya akan ngajar lagi. Saya bersedia ngajar lagi besok. Saya bersedia ngajar lagi, kapan maunya? Orang-orang itu bilang, besok. Besok pagi kita siap mengajar. Ya udah oke. Akhirnya dia stay besok pagi ngajar. Dia ngajar jam 9 atau jam 10 pagi. Biasanya dia ngajar 1 jam 2 jam, ya dah? 1 jam 2 jam. Orang-orang yang di Cina ini yang belum punya Alkitab dan baru sekali itu dengar Alkitab bilang, kalau boleh stay lagi, ajar lagi. End up-nya ternyata hari itu dia selesai ngajar dari jam 9 pagi sampai mau gelap malam. Karena belum ada listrik. Jadi mereka dibubarkan karena udah gelap. Terus habis itu mereka bilang, datang lagi besok. Ngajar lagi. Dia mengajar dari pagi jam 9 sampai jam 6 sepanjang minggu. Karena orang-orang itu haus sekali setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus waktu diberitakan. Saya membayangkan inilah yang terjadi di dalam gambaran jemaat di Antioquia Pisidia. Beda dengan jemaat mega church atau banyak gereja di Amerika sekarang. Kalau khotbahnya udah kelamaan, udah mulai gelisah. Kishik, kishik. Gitu ya, tangannya begini, pantatnya digeser begini, kakinya begini, terus dia putar lagi begini dan segala macam. Aduh, nanti kalau misalnya pendetanya udah ngomong sampai di atas 45 menit, udah mulai kasih kode. Itu bukan mau lihat jam sebenarnya, mau kasih kode ke Pak Pendeta tuh. Gitu. Kalau Pak Pendeta kagak ngeh, nanti diangkat begini. Wah, gitu. Itu tandanya stop gitu ya. Stop kalau udah 1 jam, aduh gawat itu Pak Pendeta itu. Nanti selesai khotbah itu, nanti salaman mukanya udah mutung tuh. Itu maksudnya minggu depan Pak Pendeta jangan khotbah sampai sejam ya. Tapi kalau di GI sih enggak ya. Saya waktu itu pernah khotbah sampai sejam enggak digituin. Itu gereja yang lain-lain lah. Waktu saya di GKI dulu begitu. Pernah ikutin sama rapat majelis dan apa segala macam. Terus para majelis protes, syukur bukan saya waktu itu yang lagi khotbah sama Pak Pendetanya. Pak Pendeta ini kenapa ya setiap kali kita bilangin tapi kok nggak bisa dengar-dengaran katanya gitu. Ya saya cek ternyata Pak Pendeta itu kalau khotbah selalu di atas 40 menit. Gitu, astaga saya bilang aduh 40 menit. Dia kalau di Indonesia ini khotbahnya rata-rata 40 menit itu introduksi. Atau bayangin kayak orang Cina itu ya. Khotbah dari jam 9 sampai jam 6. Berapa lama itu introduksinya gitu ya. Karena haus sekali akan firman Tuhan. Ya kalau sini sih saya udah pakai timer lah sekarang ya. Sekarang udah pakai timer. Jadi makanya berapa kali saya bilang, "Uts, udah habis waktu." Makanya ada part 1, part 2, part 3 gitu. Nah, kembali lagi dalam bagian ini. Jadi setelah dia khotbah, orang-orang begitu antusias pengen belajar lagi dan minggu berikut dia lagi terus mengajar. Saya berpikir kalau misalnya dia cuma mengajar pas dari minggu ke minggu,
Apakah dari weekday Senin sampai ke ujung masuki Sabat dia nggak ngajar atau nggak ngapa-ngapain? What is your guessing? Karena Alkitab memang tidak bercerita banyak dalam hal ini. Kira-kira apa tebakannya? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita tahu waktu Paulus kemudian nanti menghidupi dirinya, dia bekerja juga, ya. Jadi dia istilahnya tidak sepenuhnya didukung sama gereja, fundnya, ya. Jadi makanya itu sekarang ada organisasi-organisasi yang menyiapkan misi dengan sekaligus juga mengirimkan fund kepada misionaris supaya jangan sampai pelayanan misi tersendat-sendat gara-gara harus seperti Paulus sambil memberitakan Injil, dia juga harus bekerja, gitu ya. Pekerjaannya sebagai tent maker. Ini analisa yang pertama, tapi ada juga analisa yang kedua. Dan saya lebih suka analisa yang kedua, yaitu selama weekdays-nya dia melakukan pelayanan di luar gereja, mengunjungi, ketemu orang di pasar, ketemu orang di market, sama aja ya, pasar sama market, ketemu orang di jalan, di tempat-tempat di mana istilahnya bisa bertemu dengan orang, dan kemudian nanti kita lihat di dalam catatan berikut dikatakan bahwa minggu berikutnya satu kota datang untuk mendengarkan. Walaupun memang juga ada analisa yang kedua. Walaupun memang Paulus juga bisa dikatakan melakukan itu penginjilan selama weekdays-nya, bisa juga satu kota itu datang karena jemaatnya juga, gitu ya. Ya, tapi saya melihatnya bahwa apa yang Paulus lakukan di dalam satu minggu itu yang Alkitab tidak sampaikan, bisa dua interpretasi itu. Nanti jemaat-jemaat ya, saya ajarkan untuk kiranya kita menginterpretasi dengan bertanggung jawab, ya. Lain daripada itu tidak begitu bertanggung jawab. Oke. Misalnya, Paulus bersenang-senang, liburan dan apa segala macam, itu tidak biblikal. Balik lagi ke dalam bagian ini. Jadi, dikatakan setelah itu dia tinggal di 42, dia terus memberitakan Injil. Dia terus mengajar kepada mereka selesai ibadah. Selesai ibadah. Jadi dengan kata lain, ibadah lain lagi. Selesai ibadah, ada lagi. Ya, dia mengajar mereka dan lihat catatan di dalam ayat 43. Apa itu dikatakan? Ayat 43 mengatakan bahwa dia mengajar mereka, semua orang yang ada, dan dia juga menasihati mereka. Mengajar dan menasihati merupakan bagian yang Alkitab simpulkan apa yang dia lakukan di dalam pelayanan dia sesudah ibadah minggu. Mengajar mereka dan menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia. Itu terjemahan Alkitab ini, entah ini tahun berapa punya ini. Tahun 89. Ya, ada yang belum lahir. Ada juga yang belum lahir baru. Gitu ya. Kalau yang terjemahan baru ada nggak yang tahun 2000-an? 2001 atau 2000? Ada nggak? Kalau tidak salah, kata kasih karunianya itu kemudian diganti dengan bahasa yang lebih tepat. Yaitu anugerah. Anugerah. Ada nggak terjemahan yang lebih baru? Nggak? Nggak ada? Nggak ada? Ya udah, it's okay. Ya. Jadi itulah dia. Jadi dia mengajar dan dia menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Ya. Nah, baru dicatat dalam ayat 44 itu gitu. Dikatakan bagaimana kemudian seluruh kota itu bisa datang. Nah, kalau misalnya benar seluruh kota itu bisa datang tadi karena Paulus mengajak, ya ini istilahnya tentu karena memang panggilan dia secara khusus. Tapi bagaimana kalau analisa kedua muncul? Orang-orang ini bisa datang karena jemaat yang mengajak. Ya. Inilah satu metode yang saya mulai perkenalkan ke gereja. Kalau tadi malam di persekutuan mahasiswa saya bilang, kita sudah mulai harus punya yang namanya proyek ketaatan. Jangan kita cuma pergi ke gereja, terus abis itu pulang nggak do nothing, nggak dapat apa-apa, nggak ingat apa-apa. Harus do something, harus do something. Itulah dia proyek ketaatan.
Nah, saya pikir gini, waktu Paulus mengajar dan waktu dia menasihati mereka, dia mengencourage mereka bukan cuma untuk tetap tinggal di dalam ketaatan melakukan firman Tuhan, tapi juga dia memberikan mereka proyek ketaatan. Nah, salah satu proyek ketaatan yang saya interpretasi adalah go, pergi ke dunia, pergi kemana-mana, pergi ke profesi masing-masing, pulang ke rumah, pulang ke pekerjaan, ngajar di pasar, pebisnis, jadi pemerintah, atau di sinagoge, apapun itu tugasmu, pergi. Jadi petugas pajak, go. Tapi kemudian bawa jiwa lagi minggu berikutnya. Dan itulah yang kita lihat di dalam ayat 44. Seluruh kota datang ya untuk mendengarkan Injil. Dan akhirnya Paulus bisa mengajar bukan cuma a bunch of people, sebagian orang, tapi seluruh kota diajar tentang kado kita. Ini follow up. Ya, bahwa dia nggak cuma menekankan di dalam pentingnya mimbar, berkhotbah. Ada perbedaan antara mengajar dan juga berkhotbah. Salah satu yang sangat penting waktu kita berkhotbah, di situ selalu ada disertai dengan otoritas daripada Tuhan waktu kita berkhotbah. Dan di situ selalu bicara tentang orang dipanggil atau dirampas ya dari hidup yang berdosa untuk dimenangkan buat Kristus. Ada sense seperti itu waktu preach, waktu berkhotbah. Tapi waktu kita mengajar itu ada sense yang berbeda dari preach, ya. Ya, salah satunya waktu kita mengajar tentunya not necessary di dalam otoritas khusus yang Tuhan kasih. Tapi waktu kita mengajar juga dalam satu kerinduan supaya dan satu tujuan orang yang sudah mengenal Kristus itu makin dibangun, makin bertumbuh. Istilah follow up ini adalah pemuritan. Ini poin yang sangat penting. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bahas bahwa gereja-gereja baik di North America, baik di Asia dan termasuk Indonesia kehilangan poin yang kedua. Gereja cuma jadi gereja tempat orang ngumpul, dengar khotbah, dan habis itu orang, ya sudah, amin puji Tuhan, ini khotbah buat 1 minggu ini, supaya saya kuat. Tapi tidak mengerjakan pemuritan. Dalam bagian ini, pemuritan yang menjadi follow up. Itulah juga harusnya menjadi follow up. Retret kita, program penginjilan kita, misi kita, evangelis, pelayanan misi kita, pelayanan penginjilan kita, atau juga mungkin pelayanan yang kemarin di Seattle itu. Ya, dulu. Harus diikuti, disertai dengan follow up yang benar. Follow up yang benar dalam Alkitab yang kita lihat saat ini. Saya pakai istilah itu, pemuritan. Jadi jangan cepat puas kita menjadi orang Kristen. Yes, saya sudah percaya. Saya sudah lahir baru. Saya sudah terima Kristus. Saya sudah menjadi anak Allah. Saya akan terima surga. No. Terima Kristus bukan segala-galanya. Terima Kristus awal dari segala-galanya. Ya, ingat, terima Kristus bukan segala-galanya. Boleh ulang? Terima Kristus bukan segala-galanya. Tapi terima Kristus awal dari segalanya. Awal dari kehidupan yang berkelimpahan. Awal dari kehidupan yang makin mature di dalam Tuhan. Awal di mana Tuhan akan memberkati kita untuk menjadi berkat buat banyak orang. Itu diawali dari terima Kristus. Itu diawali dari kita menjadi orang-orang yang lahir baru. Tapi kita nggak mau orang Kristen itu cuma stop dipercaya dan lahir baru. Kita mau orang Kristen terus mengalami follow up, dimuridkan. Sebagai aplikasi saya mau mengundang kita kembali, di gereja ini sudah ada Sunday School atau buat teens, ada LC Dynamics pemuda, ada Golden Age, Berea ada 2 tempat, dan ada senior. Buat yang belum bergabung, mari kita bergabung. Nikmati digembalakan oleh Tuhan. Ya,
di dalam pembinaan-pembinaan yang ada. Nanti ke depan juga kita bakal pikir English service. Ya, English service juga tentunya dalam rangka supaya memberitakan Injil kepada orang yang speaking English, tapi juga kemudian nanti memuridkan mereka supaya kemudian mereka makin bertumbuh di dalam Kristus, makin diberkati dalam Kristus untuk menjadi berkat kepada orang. Masih ingat di waktu yang lalu kita bilang bahwa saya mau 4P itu jadi misi gereja kita. Masih ingat 4P? P yang pertama, ini harusnya menjadi satu chain, menjadi satu loop, nggak boleh terputus. Kalau putus, nanti kita tidak akan running dengan baik di dalam gereja. P yang pertama itu penginjilan. Ya. P yang kedua, pemuritan. Setelah diinjili, kita muridin. Baru setelah orang itu dimuridkan, dia nanti sekitar beberapa masa, lewat belajar proyek ketaatan, dia jadi dilipat gandakan. P ketiga, pelipat gandaan. Jadi multiplikasi. Ya, ini juga tentunya jadi pergumulan gereja-gereja. Kenapa gereja itu stagnan? Karena tidak terjadi multiplikasi. Ya tak? Atau kalau enggak, kenapa gereja tidak bertumbuh lagi? Atau kenapa gereja tidak bertambah jemaatnya? Karena tidak terjadi penginjilan. Atau tidak terjadi pemuritan sehingga tidak terjadi multiplikasi. Atau jangan-jangan tidak terjadi P yang keempat, pengutusan. Karena tidak ada yang diutus, tidak ada yang dijangkau lagi, tidak ada yang dibawa kembali. Jadi salah satu dari 4P ini, kalau tidak jalan, gereja stuck. Jadi kita semua harus at some point ada di dalam masing-masing P ini. Dan kita harus berputar. Diinjili dulu, baru dimuridkan. Setelah beberapa lama kita menjadi pemimpin yang memultiplikasi. Ya, multiplikasi terjadi multiplikasi, baru kemudian diutus. Setelah diutus, balik lagi ke P1. Mengutus untuk beritakan Injil. Putar begitu terus. Menjadi satu siklus. Menjadi satu siklus. Atau menjadi satu roda. Jalan terus, bergulir terus dari tahun ke tahun. Sehingga kalau bicara tentang tema-tema gereja dan istilahnya hal yang akan dibahas di dalam gereja, di dalam pembinaan dan pemuritan, ya sepanjang tahun atau sepanjang beberapa tahun akan terjadi pengulangan seperti itu. Gitu, ya. Akan terjadi pengulangan. Nah, ini dia poin yang pertama tentang follow up. Mari ke depan. Di dalam merencanakan apa segala sesuatu, mari kita berencana. Ya, kalau kita gagal berencana, maka kita apa? Berencana untuk gagal. Ada toh itu kalimat bijaknya bahasa Inggris. Fail to plan, berarti plan to fail. Gagal berencana, berarti saudara itu berencana. Tapi berencana untuk gagal. Mari, jangan berencana untuk gagal. Mari berencana untuk berhasil di dalam Tuhan. Mari kita berencana untuk berhasil. Poin yang terakhir. Poin yang terakhir, F. What to expect. Hal-hal yang diharapkan dan diantisipasi di dalam misi. Nah, dalam bagian ini kita lihat setelah satu kampung segambreng datang, dikatakan gitu ya, pada hari Sabat berikutnya segambreng, seluruh kota datang berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ayat 45, akan tetapi ketika orang Yahudi. Nah, ini dia. Bicara tentang pelayanan misi, benar, ada senang tante? Ada dukanya juga. Bukan cuma orang masuk angin, mobil juga bisa masuk angin. Plan for that, prepare for that. Sama seperti saya tadi, ya Om Abel sebagai dokter kita di sini bilang, dan juga dokter saya bilang, ini pneumonia ini nggak biasanya datang cuma dalam 2 hari atau 3 hari. Biasanya perlu proses yang panjang, berminggu-minggu, gitu. Tapi saya kejadian cuma dalam 2 hari. Sekali lagi, kita nggak tahu. Tapi anything could possibly happen. Yang jelas Tuhan mengizinkan. Iya tak? Gitu. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen, harus menjadi orang-orang yang siap siaga. Jangan nanti kemudian pas udah kejadian, aduh, kita nggak ready. Itu dia tadi, plan to fail. Kalau kita nggak merencanakan. Nah, Paulus
nampaknya dalam bagian ini mungkin saya pikir tidak merencanakan ini. Mungkin ini sesuatu hal yang dia takutkan, dia seramkan. Tapi kita lihat bagaimana dia menangani hal ini. Waktu ada orang-orang Yahudi, nah kaitannya begini, kenapa orang Yahudi ini menjadi semacam plot yang penting? Karena begini, waktu Paulus datang memberitakan Injil, dia datangnya kemana? Sinagog. Ingat, orang Kristen pertama kali dikenal di Kisah Para Sahabat, iya, di Antioquia. Bukan Antioquia yang di sini, Antioquia yang di sini. Bukan Antioquia Pisidia, tapi Antioquia di Syria, di bawah. Ingat ya, disitulah pertama kali orang dikenal Kristen. Di tempat-tempat yang lain masih diaspora, belum ada gereja. Kalau orang pun berkumpul, orang Kristen berkumpul, kalau dia belum Yahudi, dia nggak bisa masuk di dalam komunitas Yahudi. Makanya strategi utama Paulus pada waktu itu adalah dia pergi ke sinagoge, tempat orang Yahudi berkumpul. Dan disinilah tantangan pertama besar terjadi. Waktu dia memberitakan Injil sama orang Yahudi, ayat 46. Orang Yahudi iri hati, penuh dengan iri hati, dan mereka membantah semua apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya, tetapi dengan berani Paulus bilang, Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Dan ini yang mereka lakukan. Mereka pertama kali memberitakan firman kepada orang Yahudi, tetapi kemudian karena mereka tidak menganggap layak, mereka menolak, maka Injil itu diberitakan kepada Gentiles, kepada orang lain, kepada non-Yahudi. Tapi mereka tetap setia selalu memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, orang percaya. Dan di akhir dikatakan bahwa mereka, ayat 48, mereka itu bergembira buat mereka yang sudah mendengarkan ya. Semua orang yang tidak mengenal Allah, ini semua yang kita harapin. Dan ini semua juga yang Paulus dan rekan-rekan harapin. Bahwa ada orang-orang percaya dan bertobat. Tapi dia juga tentunya mengantisipasi akan hal yang berikut. Orang-orang Yahudi yang tidak senang, yang menolak akan pemberitaannya. Di dalam ayat ini menarik sekali, ayat 46, ya, dikatakan bahwa apa? Paulus, tetapi dengan, ayat 46 bagian pertama, tetapi dengan berani. Ya, dari bahasa aslinya seolah-olah begini, kata ini bukan bicara tentang kata sifat, tapi seolah-olah dikatakan begini, kemudian Paulus muncul keberanian. Muncul keberanian. Jadi seolah-olah dikatakan bahwa ada kesan seperti ini. Bahwa Paulus sebelumnya punya seperti yang digentarkan oleh para murid-murid sebelumnya. Mereka punya kegentaran, rasa takut atau reluctance. Tapi kemudian seiring waktu mereka mengerjakan pelayanan dan taat kepada Tuhan. Karakter itu, talenta ini dan talenta itu muncul. Salah satu karakter yang muncul dan sangat diperlukan memang untuk pelayanan pemberitaan Injil adalah keberanian. Seringkali kita mikir keberanian itu udah built in di dalam diri orang. Pas dia mau jadi pemimpin pujian, seperti si Afang tadi, mari kita bangkit berdiri, mari kita gitu-gitu. Seolah itu udah built in. Atau jadi pemimpin seperti saya jadi pengkhotbah, udah built in, udah punya keberanian itu. Padahal sebenarnya itu sesuatu yang bertumbuh seiring waktu kita melayani. Seiring waktu kita gain more knowledge, gain experience, makin dikuatin, makin berani. Ada nggak yang jadi pemimpin pujian pertama kali berdiri udah langsung mantep banget? Saya rasa enggak. Kebanyakan di antara kita waktu pertama kali jadi pemimpin di awal-awal masih gemeteran. Atau mungkin kalau misalnya gemeterannya bisa ditutup, dalam hati takut. Gentar lah istilahnya. Saya masih ingat mau jadi pemimpin pujian, pertama kali memimpin pujian, kita buat Paskah di penjara. Di penjara. Saya buat Paskah waktu itu, entah kesurupan apa, yang jelas kesurupan Roh Kudus waktu itu.
Saya pengen beritain Injil buat KKR di Paskah. KKR di Paskah. KKR di penjara gitu. Kebalik-balik, sorry. Nah, udah pergi. Saya baru sadar. Itulah pertama kali saya menjadi pemimpin pujian. Aduh, saya takut seperti biasa, nggak bisa tidur semalaman. Jadi selama semalaman, selain persiapan, nyiapin lagu-lagunya, lagu yang saya nyanyikan salah satunya ada Aku berserah, aku berserah terus dah sepanjang malam. Aduh Tuhan, apalagi sebelum kita pergi ke penjara, kunjungan, ketemu sama sipir-sipirnya, dia kasih tahu ya, hati-hati kamu, nanti bisa diginin, tambah takut lagi. Tambah takut lagi gitu, aduh, tapi udahlah. Apalagi waktu itu mau buat Paskah di penjara itu, bukan cuma saya, ngajakin jemaat juga datang gitu. Kalau saya mungkin saya bisa jaga di, kalau jemaat bagaimana kira-kira, nanti saya yang kena gitu ya. Jadi makin bergumul lagi. Saya ngerasa waktu memimpin tidak pede-pede banget lah. Saya merasa gagal lah, jelek lah. Dibandingkan dengan pelayanan-pelayanan yang selanjutnya yang saya merasa udah bisa setelah berulang kali. Tapi saya ingat ada rekan-rekan dan juga hamba Tuhan yang melayani waktu itu, yang kemudian hamba Tuhan itu jadi rekan sepelayanan. Dia malah bilang, wah, saya merasakan berkat, dapat berkat, saya merasain spiritualitas kamu waktu melayani. Sementara saya sebenarnya nggak melayani dengan percaya diri. Saya mungkin kalau misalnya bisa melayani dengan itu mungkin malu-malu, aduh Tuhan, gitu-gitu, karena takut gitu. Tapi apa boleh buat? Karena udah timing, ya. Apa boleh buat? Karena udah ada gitu, udah dibuat schedule-nya dan segala macam, nggak bisa mundur lagi. Ya, Sapo katakan begini, bicara tentang karunia dan talenta itu bertumbuh, berkembang seiring kita menyerahkan diri pelayanan. Nggak ada orang yang mau tiba-tiba menjadi misionaris atau memberitakan Injil dari awalnya udah berani. Mana itu yang mau saya mau beritain Injil? Mana itu? Nggak ada yang begitu, kagak ada. Takut. Tapi mereka mau menyerahkan diri takutnya kepada Tuhan, Tuhan akan dikuatin. Saya mau mengundang kita semua yang masih tidak sempurna, jauh dari sempurna, banyak ketakutan, banyak pergumulan. Jangan ngelihat ke diri, makin lihat ke diri, makin kita takut. Jangan merencanakan lay segala sesuatu di depan, antisipasinya di saudara. Gagal total, gatot nanti ke depan. Mau berhasil, rencanakan, siapin, antisipasi kita itu datangnya dari Tuhan. Di situ sumber keberhasilan kita di dalam pelayanan dan penginjilan. Gereja kita juga berulang kali udah buat rencana, gagal juga. Salah satunya ya mau mengundang Pak penginjil yang dari Indonesia, Pak Argius. Udah disiapin segala macam. Sesuatu hal terjadi, lain ceritanya, direncanain. Gagal. Tapi apakah karena kegagalan manusia akhirnya pelayanan tidak jalan? Saya sekali lagi kemarin bilang dalam rapat majelis, bersyukur tim misi bilang, datang nggak datang, show must go on. Karena kita tidak meletakkan iman, harap, percaya kita kepada orang. Coba kalau semuanya berimannya kepada Pak Argius dan dia nggak datang, kecewa berat, ya, kecewa berat. Tapi karena kita nggak mengandalkan dia, kita ngandalin Tuhan, tidak ada yang perlu dikecewakan. Ini adalah bagian dari pembelajaran selanjutnya untuk ikut taat kepada Tuhan. Amin. Antisipasi. Dia mengantisipasi apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tuhan kasih kemudian dia keberanian untuk bisa menjawab. Satu lagi cerita. Saya itu ngerasa dari dulu nggak cocok jadi hamba Tuhan. Makanya dulu saya nggak mau jadi pengkhotbah. Saya menawarkan diri untuk menjadi hamba Tuhan yang memuridkan. Memimpin kelompok, mengcoaching, menasihati. Karena saya ngerasa di situ karunianya. Jadi memang saya dibodoh-bodohin waktu itu. Saya bertanya, saya boleh nggak jadi hamba Tuhan, tapi kagak khotbah. Dan saya mau dibodoh-bodohin. Oh boleh, ayo jadi hamba Tuhan yang tidak khotbah. Mungkin dalam pikirannya, ya selama 3 bulan pertama lu kagak khotbah. Lu ikutin kelas dulu, baru selesai ikutin, baru lu jadi pengkhotbah gitu ya. Ya jadi saya terima lah gitu. Oh ya saya jadi hamba Tuhan lah dalam hal multimedia. Saya jadi hamba Tuhan dalam hal mimpin kelompok kecil. Saya jadi hamba Tuhan dalam mengorganize kebersamaan keluar sport dan penginjilan apa segala macam. Tapi jangan khotbah. Gitu ya. Mana ada coba jadi pengkhotbah, jadi penginjil tapi tidak berkhotbah.
Itu kan omong kosong, nggak ada gitu. Tapi saya percaya aja gitu ya. Ternyata begitulah jalan Tuhan mempersiapkan. Saya masih ingat mau khotbah pertama itu saya takutnya minta ampun. Sampai takut-takutnya itu udah pertama nggak tidur kan, udah makin berkurang badannya ya, berkurang badannya maksudnya berkurang kesehatannya, bukan berkurang badannya. Terus habis itu karena udah berkurang kesehatan dan karena kepikiran terus sampai saya KO, sampai masuk rumah sakit. Gara-gara takut, kejang-kejang saya, aduh Tuhan saya mau khotbah nggak bisa. Takut bener. Habis itu jadinya nggak khotbah lah gitu ya, tetap ikut kelas. Ini jadi sekitar 4 bulan pertama jadi hamba Tuhan. Saya baca satu buku tulisannya Billy Graham. Saya lupa judulnya. Kebetulan sekali Billy Graham cerita tentang pengalaman pertama jadi hamba Tuhan. Dia udah siapin mau khotbah panjang lebar, pas dia berdiri di mimbar 8 menit selesai khotbahnya. Saya langsung pikir, waduh, Billy Graham yang sehebat itu aja kejadiannya kayak begini, meleset dari khotbah 50 menit atau sejam jadi 8 menit, itu kan melesetnya nggak karu-karuan. Kalau misalnya saya nih, ini udah timingnya habis tadi. Nah, misalnya saya buat 45 menit. Terus kemudian akhirnya khotbahnya jadi 47 menit, 40 menit. Itu nggak terlalu meleset. Atau settingnya 45 menit, saya stop di 40 menit. Itu nggak terlalu meleset, ya tak? Kalau khotbah settingnya 60 menit, karena itu kan zaman-zaman second awakening gitu ya. Khotbah itu bisa sampai 70 menit, 90 menit. Ini jadi 8 menit. Itu kan nggak karu-karuan. Tapi buat saya itu penguatan. Nggak ada yang sempurna. Bahwa Billy Graham sebelum jadi seorang seperti hebat seperti dia itu, dia lewatin kok tahap seperti yang saya lewatin, cupu, culun, kagak berani, nggak apa-apa segala macam. Saya ngelihat, aduh, tampang saya ini sempat bercermin lah waktu lagi di rumah sakit ini, aduh, khotbah kayak begini, gimana ini ya. Tapi akhirnya sekarang saya harus di stop khotbahnya. Ya, sebagai poin yang terakhir, minggu-minggu misi ini saya mau mengencourage kita semua. Kalau ada takut, ada gemetar, nggak yakin, nggak pede, nggak tahu mau apa-apa, forget it. Memang kita semua nggak ada yang sempurna kok. Bawa hidupmu sama Tuhan. Tuhan akan tunjukin apa di mana karunia saudara. Bukannya saya udah stop tadi. Apa dan di mana Tuhan mau pakai saudara. Masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Bicara tentang misi, ada orang, tim yang sudah dikirim. Kalau ada yang mau bergabung, silahkan, tapi komitmen, nggak dibatasin. Tapi kalau saudara tidak terpanggil untuk masuk di dalam tim, it's okay. Jadilah pendoa-pendoa. Kalau saudara berdoa sudah, tapi mau lagi juga atau nggak masuk di dalam tim doa, mau melakukan yang lain, bisa mendukung dalam mendanakan, membantu dalam dana. Bisa juga kalau misalnya nggak mau membantu dalam hal dana, melakukan hal yang lain. Kalau semuanya sudah di misi, siapa yang ngurusin gereja? Siapa yang ngurusin mingguan? Itu peranan saudara-saudara sekalian, kita semua. Tetap kita perlu ada orang yang di depan, menerima tamu dan apa semacamnya. Karena nanti kalau ada orang yang memberikan misi, mengajak orang datang ke sini, siapa yang siapin? Kita yang siapin. Dengan kata lain, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bermisi. Ingat minggu kemarin, missionary are not those who cross the sea. Missionary are those who see the cross. That is us, kita semua. Kita sudah lihat the cross. Ayo, kita share it to everybody. Dengan masing-masing kita punya karunia dan talenta. Amin. Saya mau ajak kita lihat satu video, short video. Baru habis itu saya mau ajak kita latihan satu lagu untuk membakar semangat kita untuk terlibat di dalam misi. Lihat satu video dulu.
GII, you are invited untuk share the good news. Mari bergabung sama-sama untuk ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Banyak sekali lowongan, banyak sekali orang-orang sudah kasih masukan. Kita bisa buat food bank, volunteer. Kita bisa pergi ke downtown untuk bagi-bagi traktat. Kita bisa buat terlibat di dalam tim misi dan segala macam. Tapi kalau tidak ada yang step up, nothing gonna happen. Proyek ketaatan kita, mari kita sign up for something sesuai dengan karunia talenta for God's glory. Satu lagu yang saya mau ajak untuk kita nyanyiin, slide ketiga sesudah ini. Ada 3 bait, ya. Mungkin tunjukin dulu slide-nya. Ya, slide-nya berjudul Let the Flame Burn Brighter. Ya, ini lagu, kemudian saya amazed baru cek digubah, ini lagu himnal, tapi kemudian digubah oleh Graham Kendrick, seorang dari British yang dikatakan dia adalah hymn maker zaman sekarang, Graham Kendrick. Ya, bait-bait yang dibuat ini begitu indah dan mendorong, memotivasi kita untuk let us shine for God. Kita bawa Injil yang 2000 tahun sudah didengungkan di zaman kita sekarang. Let us shine for God. Biarlah semangat api yang sudah dibakar atau di-ignite dari Injil yang kita dengar hari ini atau di waktu yang lalu menyala, makin menyala. Gambaran orang Kristen itu seperti bara api. Bara api kalau kumpul menyalanya kuat. Tapi waktu bara itu ditarik, dipisah-pisah satu dengan yang lain, apinya makin lama makin redup dan mati. Jangan mau kita dipisahin dari komunitas. Biarlah kita makin kuat, let the flame burn brighter. Baru kita jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Diputar videonya supaya kita nyanyi sambil mengikuti videonya, dan ini bait-baitnya. Bait yang kedua sama-sama. Refrainnya. Let the flame burn brighter in the heart of the darkness, turning night to glorious day. Let the storm grow louder as our love grows stronger. Let it shine, let it shine. Baik, yang ketiga. Dengan bangkit berdiri. Walk for truth, speak out for love. In Jesus' name, we shall be strong. To lift the fallen, to save the children, to fill the nation with your song. Dengan suara yang kencang kita nyanyikan refrainnya. Let the flame burn brighter. Let the flame burn brighter in the heart of the darkness, turning night to glorious day. Let the storm grow louder as the love grows stronger. Let it shine, let it shine. Refrain lagi. Let the flame burn brighter in the heart of the darkness, turning night to glorious day. Let the storm grow louder as the love grows stronger. Let it shine.
let it shine in the heart of the darkness, turning night to glorious day. Let the song grow louder as the love grows stronger. Let it shine. Let it shine. Terima kasih buat kabar baik. Kabar yang walaupun sudah 2000 tahun lamanya, tapi tidak pernah usang. Kabar baik yang selalu menyemangati, membaharui, memberikan hidup buat kami semua pribadi di gereja ini dan juga gereja kami. Kami mau menghidupi firman-Mu yang dari sudah 2000 tahun itu. Tapi firman itu adalah firman yang hidup. Firman tentang Yesus Kristus yang mau datang ke dunia dan memberikan selamat kepada semua orang yang mau percaya kepada Dia. Tolong kami semua banyak kelemahan dan banyak keterbatasan. Tapi kami mau meresponi firman Tuhan. Kami mau menjadi misionaris-misionaris kecil di Vancouver, di keluarga kami, di komunitas kami, di sekolah, di pekerjaan, di gereja kami, di mana saja. Hanya kiranya Tuhan yang kuatkan dan teguhkan kami untuk boleh taat dan setia meresponi panggilan Tuhan. Biarlah Tuhan yang juga akan menguatkan kami. Seperti jemaat di Antioquia Pisidia dan juga Paulus serta Barnabas. Dikuatkan, diberikan keberanian oleh Tuhan. Kami juga boleh mengalami dikuatkan dan diberikan keberanian oleh Tuhan. Biarlah jemaat di Antioquia Pisidia juga yang mengalami sukacita yang besar karena berjumpa dengan firman kehidupan yaitu Tuhan Yesus. Kami juga mengalami sukacita yang besar karena diberikan undangan oleh Tuhan untuk ambil bagian dan terlibat di dalam misi Tuhan bagi dunia. Ini doa kami serahkan diri kami dan gereja kami. Berkati supaya selama bulan misi ini, selama minggu-minggu misi ini, kami digetarkan, kami dirangsang dan kami didorong untuk mau menjadi jemaat dan gereja yang bermisi bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, berserah dan kami menyerahkan komitmen kami. Amin. Silakan duduk.